kira-kira pemimpin nasional nanti seperti apa nih Bang? Luar biasa nih pertanyaan. Ini pertanyaan, aduh, sedikit menjebak ini. Smart Leaders Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita hari ini berada di Kopi Oi, Margonda, Depok. Kita ada sebuah program yang kita gagas untuk membangun visi misi, menyebarkan informasi tentang bagaimana meraih kesuksesan dari seorang pemimpin. Maka kita kasih nama Leaders Talk. Nah, untuk sesi kali ini kita membersamai seorang pemimpin dari sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang tidak asing lagi terutama di DKI Jakarta, yaitu Kibar. Kibar Karya Indonesia Bersatu. Karya Indonesia Bersatu. Amanah Rakyat. Karya Indonesia Bersatu, Amanah Rakyat. Nah, bersama saya sudah hadir pemimpin Ketua Kibar DKI dan Ketua Umum ya Bang ya, Ketua Umum Kibar se-Indonesia, yaitu Bang Rahmat Saleh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibar. 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Jangan asal bicara, berbuat sajalah untuk sesama, lebih cepat lebih baik. Itu moto Kibar. Wah, keren ya. Baru ketemu saja sudah langsung menganggap sebuah kawan, 1000 kawan kurang ya, tapi 1 musuh kebanyakan. Wah, keren. Jadi betul, tujuannya setiap hari cari kawan terus ya Bang. Banyakin ya? kawan. Banyakin kawan ya Bang ya. Oke Bang, cerita Bang, dari sejak Abang bergelut di organisasi sampai sekarang Abang memimpin LSM Kibar Bang. Saya dulu SMP, SD ya. SD itu Persis di Koja. Lulus tahun 86. Lalu masuk SMP Muhammadiyah 14 Koja Sindang itu. Lulus tahun 89. Di SMP saya ketua OSIS. Tahun 88 lah, ketua OSIS plus ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Koja, IPM dulu. Kalau sekarang Ikatan Remaja Muhammadiyah. Bedanya IPM sama IRM, IPM tuh menolak ajas tunggal. Dulu tuh ceritanya. Kalau IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah menerima ajas tunggal. Saat itu kan zaman Pak Harto, Orde Baru. Lalu saya lulus SMP Muhammadiyah 14 tahun 89. Lulus SMA Negeri 75 di Semper itu tahun 92. Tahun 90 saya ketua Rohis SMA 75. Sampai kita ninggalin sejarah bikin musola di SMA itu. Saya ketua Rohis, ketua panitia bikin musola. Sampai ada musola tahun 91. Setahun kita. Kita nyari donatur, cari funding, kita bikin proposal, kapasitas ketulis. Tahun 91 saya wakil ketua OSIS. Ketua OSISnya Rijal, Bang Rijal. Anak Letnan Kolonel Marinir Kodamar. Nah, saya wakil ketuanya. Tapi tahun 90-91 saya ketua Rohis. Rohani Islam SMA Negeri 75. Lulus 92, tahun 93 saya kuliah di UPN, Veteran Jakarta. Tapi nggak selesai. Jurusan apa itu Bang? Jurusan Patik, pendidikan ahli teknik informatika komputer. Setahun saya di situ. Nggak selesai karena ada masalah di keluarga, papa meninggal. Karena yang nyari duit kan papa. Karena almarhum, karena diabetes sama paru-paru komplikasinya. Dulu belum ada virus COVID tuh, tahun 93 tuh. Akhirnya saya anak kedua yang nyari nafkah untuk keluarga. Karena saya punya adik 4 pada sekolah semua. Oh, berarti 5 bersaudara Bang ya? Berenam, ada abang. Abang juga kuliah di IAIN saat itu, butuh biaya banyak. Abang alhamdulillah lulus IAIN Ciputat, jadi sarjana agama. Sekarang abang saya satu nih, Muhammad Jubair, jadi PNS di Kabupaten Penajam, Kaltim. Di kantor Depak, Departemen Agama. Saya anak kedua, ada adik 4. Perempuan 3, cowok 1. Jadi kita 3 cowok, 3 cewek. Berpasangan. Saat itu karena papa almarhum, saya yang berani nyari kerja. Ngelamar di Auto 2000, Cempaka Putih. Jadi sales. Jualan mobil. Alhamdulillah tahun 93 itu luar biasa jual mobil. Maaf ya, kayak kacang goreng. Target saya tuh kayak sedan itu Corona hanya 2 sebulan.
Kijang 5. Saya selalu nyampe target, bahkan Berarti lebih. zaman dulu udah ada tuh Corona ya. Udah, cuman sedan, produk Auto 2000, Astra. Iya. Udah ada Corona, Corolla, kalau truknya apa namanya Hino ya, BY, lupa. Ada yang paling mahal tuh Land Cruiser. Oh iya. Jadi kalau kita jual Land Cruiser 1, itu nyampe target sebulan. Oh iya. Saya bisa jual 2. Corolla saya jual 5. Corona juga, ada Corona jenisnya. Kijang tuh bisa 10 sebulan. Itu pasarnya konsumen atau langsung ke Jadi perusahaan? kita ini di kantor Auto 2000 itu dikasih ini semacam pameran gitu, tempat-tempat pameran yang strategis. Mitra kita karena di Cempaka Putih, biasa kita pameran kalau nggak di Atrium, kalau nggak di Kelapa Gading, Kelapa Gading. Jadi dari pameran ke pameran ya Abang berhasil Itu dapat closing ya. canvassing. Kemudian di kantor Oke. kita disediakan kan telepon satu-satu, bisa canvassing by phone. Hmm. Kalau Astra tuh layak lah. Jadi marketing itu difasilitasi betul. Saat itu belum ada handphone, adanya pager tahun Iya, 93. Kita pager dapat. UMP dapat. Yang paling gede itu kita dari komisi asuransi, jujur aja, sama aksesoris. Kalau fee unit dikit. Jual Kijang cuma 50.000 saat itu. Jual Corolla sedan 200. Oke, jadi Abang tinggalkan kampus, Kampus karena tahun untuk karena mencari iya, nafkah tadi ya, iya, untuk bantu, keluarga ya. bantu untuk Dan adik-adik langsung sekolah. dapat di Auto 2000 tadi Iya, ya. jadi sales. Jadi sales. Lalu ya? berhenti, saya lagi nyaman tuh jadi Auto 2000. Berhenti tahun 98 karena kerusuhan Mei. Oh iya. Kantor saya Cempaka Putih dibakar, Pak. Mobil dibakar. Ekses Mei Iya. 98. Seluruh karyawan sampai office boy, dari manajer sampai office boy, sales, termasuk yang di bengkel, mekanik, dikasih pesangon sama kantor pusat. 3 bulan gaji. Karena memang dibakar-bakarin. PHK semua itu. PHK massal semua. Oh iya. iya. Luar biasa karena memang Tahun kan Auto 2000 kan 98 ya. kesannya non pri ya. Iya. Kena ekses. Akhirnya memang faktanya memang bos-bos saya, supervisor, kepala cabang tuh non pri. Rekan-rekan Iya, saya zaman banyak kan dulu ya. non pri. Makanya dan saya dianggap non pri juga performanya. Iya, iya. Ni hao ma ni hao gitu ya. Iya, iya. Jadi kondusif. Nah, Tapi saya setelah dari PHK itu tahun kemana, 98 karena di PHK terpaksa saat itu jadi aktivis. Apa itu aktivis. aktivis, Bang? Dulu saya sempat ikut namanya apa ya? Pokoknya jadi aktivis lah, Gus Durian. Oh. Saya ikut pendukung Gus Dur. Gus Dur. Saya loyalis Gus Dur. Oh iya iya. Maka saya bilang Gus Dur tuh orang cerdas dan dia gila. Tapi kata bos saya, orang yang gilain Gus Dur lebih gila daripada Gus Dur. Gilanya Gus Dur gila konstruktif. Ada gila yang destruktif. Yang destruktif itu yang telanjang jalan-jalan. Kalau gila yang konstruktif Gus Dur, Habibie. Habibie itu gila tapi konstruktif. Habibie itu ngeliat capung jadi helikopter loh. Kan gila. Ya kan? Di luar nalar manusia Masya yang Allah, biasa itu ya. orang luar biasa. Artinya think Gila. out Betul. of the box gitu ya. Gila konstruktif bahasa saya. Pikir di luar kebiasaan. Akhirnya saya jadi Gus Durian, ikut Gus Dur. Lalu macam-macam lah. Pokoknya saya di dunia aktivis karena saya ikut HMI kan, lagi tahun 93, kuliah di UPN itu. Saya ikut LK HMI Depok. Iya. Narsumnya itu kayak Egy Sujana, kayak Abang siapa namanya yang Julpan Lindan, Furqon Bukhari, itu narsumber. Saya satu LK bareng Yusron Wahid dari Golkar, anggota dewan. Itu teman LK saya sekamar tuh di Villa Motik. Oh iya iya. Nusron Wahid itu teman LK saya di Depok. Panitianya HMI Depok. Oke. Saya dari Masih UPN. berhubungan dengan beliau, Bang? Enggak, Nusron enggak. Terakhir saya ketemu di DPR, kan di DPR. Iya. Bang Nusron, Rahmat. Kayaknya gue pernah inget ya anak UPN ya. Iya. Kan Nusron kan lagi itu dari UI dia. Iya iya. Iya. Oke Bang, dari Siap. Gus Durian ya. Sebelumnya kan Abang di Muhammadiyah, kok bisa Gus Ya, Dur kan jadi NU? saya di Muhammadiyah itu kan karena sekolah SMP Muhammadiyah. Iya. Jadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah tingkat kecamatan. Nah, bisa, Wakil ketua IPM tingkat Jakarta Utara. Udah mentok di situ, nggak naik sampai tingkat wilayah atau tingkat pusat. Senior saya itu kalau di IPM tuh kayak Yusron. Yusron ini sekarang anggota FPK Jakarta Utara, Forum Pembaruan Kedaerahan. FPK tuh di bawah Kesbangpol. Kesbangpol. Jadi di bawah Kesbang tuh FPK, FKDM, FKUB. Oke. Jadi dari Gus Durian, lanjutnya kemana lagi nih Bang? Nah, akhirnya pokoknya saya melantang karena susah ya untuk dapat kerja formal dengan pendidikan. Kalau ngelamar kan SMA. Karena Iya. setahun kuliah kan, kecuali saya S1 ya. Iya, iya. Rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu maunya S1 minimal atau D3 lah pahitnya kan. Karena dengan keterbatasan saya, ya saya nyari duit yang halal dengan segala cara. Akhirnya saya tahun 2014 bikin LSM Kibar. Saya ke notaris dengan duit yang ada. Notarisnya Bu Aisyah di
Buaran ya, Jakarta Timur. Kantor notarisnya, saya bikin notaris LSM Kibar. Ada berapa teman-teman. Nah saya langsung ketua umum, karena biaya notaris saya yang nanggung semuanya tuh. Teman-teman yang ikut aja, jadi supaya di notarisnya sah gitu ya. Dan Kibar ini unik. Saya minta sama Bu Aisyah, notarisnya, tolong Bu, Kibar ini fleksibel ya. Semua bidang bisa masuk. Kita bisa di bidang politik, bidang hukum, sosial, kemanusiaan, bidang semua. Jadi bahasa saya tuh ke Bu Notaris, palu gada. Apa yang lu minta, gua ada gitu. Gitu. Akhirnya kita fleksibel. Iya. Sampai saya daftar, udah dapat akte notaris, saya daftar ke Kesbang DKI. Lalu saya bilang, saya ini ketua Kibar DKI. Enggak, bisa juga ke provinsi. Jadi kalau ke nasional, ke Dirjen Polpum. Jadi rupanya kalau LSM itu fleksibel. Bisa kemana aja ya? Bisa kemana aja. Bisa ketua nasional, ketua DKI merakap nggak masalah. Kalau ormas nggak boleh, apalagi parpol. Kalau ormas kayak Muhammadiyah, NU, ya, atau yang lainnya, Ormas Pemuda Pancasila, itu ketua umum nggak boleh merangkap ketua DKI. LSM boleh, fleksibel dia. Kan grade-nya itu parpol, ormas, LSM paling bawah. Apalagi parpol ketat itu Pak. Iya. Parpol, partai politik nggak boleh. 34 provinsi kan. Ketua umum itu nggak boleh merangkap. Iya. Kalau LSM boleh Bang, fleksibel. Terus di Kibar ini sekarang ada berapa anggota Bang? Kibar, insya Allah kalau se-Indonesia ada 2.000 Bang. Oh, 2.000. KTA ada. Lalu kita baru terbentuk di 7 provinsi. Nah, pionirnya DKI tentunya. Barometer kan DKI. Tapi berafiliasi nggak dengan parpol nih Bang? Enggak, kita ya? non-partisan Bang. Non-partisan. Meskipun saya pernah jadi pengurus P3 DKI ya. Saya terakhir wakil sekretaris DPW P3 DKI. Ketuanya Aji Lulung almarhum, sekretarisnya Bang Jen. Itu setelah mendirikan Kibar atau sebelum Bang? Pasca mendirikan Kibar. Pasca mendirikan Kibar, 2014 Abang juga gabung di P3. Jadi jujur nih, saya ini direkrut P3 ini karena ada abang angkat saya namanya Arifudin Halking, Daeng saya panggil. Saat itu dia sebagai ketua DPC Jakarta Utara. Dia butuh orang di DPW sebagai mata telinganya dia gitu, pelaporan. Saya yang dipercaya. Saya di P3 tuh berkarir ya, 15 tahun itu. Jadi anggota biro, tapi tingkat wilayah ya, provinsi. Jadi saya nggak pernah tingkat ranting, PAC, DPC nggak pernah. Karena langsung diplot sama ketua DPC, rekomnya ke wilayah. Jadi anggota biro, sekretaris biro, ketua biro, terakhir wakil sekretaris DPW P3 DKI. Pernah jadi caleg nggak Bang? Enggak. Karena saya tahu caleg ini kosnya besar. Lalu harus punya konstituen yang jelas. Oh gitu. Nah, saya selalu jadi tim ses. Baik tim ses izin Arifudin Halking, pernah jadi anggota Dewan di Kebon Siri DPRD, atau tim ses Haji Maman Firmansyah yang 2 periode jadi anggota DPRD di DKI, terakhir ketua praksi kan di P3. Periode pertama 5 tahun Haji Maman tuh ketua komisi C, ngurusin anggaran. Ini abang tim sesnya nih? Tim ses, saya ketua tim ses. Saya tim ses, maka saya ngedukung selalu menang tuh calegnya, insya Allah. Oke, berarti itu rekam jejak abang di dunia politik. Politik, ya? siap. Sekarang kan di LSM nih Kibar. Siap. Apa saja sih aktivitas di Kibar Bang? Kibar ini, jujur ya, karena keadaan, apalagi pas pandemi 3 tahun ini COVID ya. Bukan hanya Kibar, semua LSM, Ormas, Parpol, semua lah terdampak ekses COVID. Akhirnya kita kan untuk interaksi susah. Zoom meeting kan, online semua kan. Nah selama ini jujur aja teman-teman Kibar ini masarin produk ini, Klinok. Boleh ya cerita? Oke. Jadi ada kita ngopi dulu nih Bang. Ngopi ya. Ngopi dulu Siap. Sayang nih kopi. Siap. Jadi Kopi Uy. Di Hotel Five Hotel Depok, Margonda ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Jadi teman-teman Kibar jadi marketing nih di PT Asa Mukti. Produknya Klinok. Gitu Bang. Gara-gara COVID nih. Jadi sambil berorganisasi, sambil berbisnis untuk income, untuk survive, untuk bertahan. Emang tuh produk apa Bang? Ini produk ini ada Pak. Ada produk ini namanya Klinox ya. Ini PT-nya Asa Mukti. Ini yang ukuran 100 ml. Ini sanitizer non alkohol. Jadi aman bagi umat Islam, non alkohol. Lalu Klinok ini bisa disemprotkan ke makanan dan minuman. Saya contohin, ini misal minuman saya nih, kopi nih. Khawatir ada kuman, ada virus. Dan itu safety. Termasuk yang perokok. Nah, alhamdulillah saya nggak ngerokok ya. Perokok itu kan mulutnya bau. Itu bisa disemprotkan ke mulut. Bisa. Nanti jadi
harum, aman, safety. Ini bisa diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi produk ini dipakai artis-artis, pejabat, dokter-dokter, para medis. Karena multi manfaat, multifungsi. Dan harganya murah, cuma 50.000. Bisa juga untuk membersihkan makanan. Bisa, dan juga tadi untuk semprot kalau yang perokok. Jadi kalau apa makanan, meja, apa sendok, garpu, piring, khawatir ada virus kuman bisa disemprotin. Mati tuh. Dia mematikan ya, membunuh virus kuman dan sebagainya. Jadi kalau orang kena COVID, itu pakainya bukan ini, tapi ini spray nasal namanya. Oh, ini satu produk. Satu, tapi beda fungsi. Ini yang kalau kena COVID ya, baik yang COVID Delta apa Omicron gitu ya. Yang sekarang Omicron yang terkenal kan. Ini tinggal semprotin aja ke hidung. Cuman diisep. Kalau yang udah kena COVID 3 kali. Tapi kalau yang belum kena COVID sekali-sekali aja. Oke. Saya contohin ya, izin ya. Jadi melegakan lagi Nanti pernapasan. saluran pernapasan lega, fresh. Apalagi yang punya komorbid, kasihan yang punya asma. Itu perlu dibantu sama produk ini. Jadi, namanya nasal jadi spray. yang tadi sulit napas. Jadi bernapas normal, insya Allah. Dan ini sudah teruji oleh tim medis, dokter banyak yang pakai ini untuk pasien. Oke. Wah, Jadi keren Bang. nggak usah isoman. Oh, jadi LSM Kibar sekarang berbisnis juga. Iya betul. dengan Karena kan jalankan- teman-teman ini pengurus dan anggota ini kan perlu income. Oh, iya. Selama 3 tahun ini gara-gara si COVID anjlok bang, susah nyari duit bang. Nah ada produk ini bang dari Asa Mukti, solusi bang untuk dapat income. Jadi terpaksa sebagai ketua umum ya dengan keadaan begini saya pasukan saya punya jadi marketing. Iya, Meskipun jualannya online ya. Apalagi abang punya pengalaman di marketing Iya. mobil ya. Backgroundnya kan saya jual mobil, sekarang sanitizer kan. Iya. Nah, selain di LSM Kibar, apa aja nih aktivitas abang nih? Jujur ya, saya pernah jadi stafnya Pak Darwis. Tahun berapa? Saya lupa maaf ya. Ketika Pak Darwis itu jadi kepala Kesbang Jakarta Utara. Oh gitu. Ya. Sampai beliau jadi kabid di Kesbang Provinsi, sampai jadi kepala badan Kesbang Provinsi. Saya ngikut sama Pak Darwis, orang Aceh, Darwis Haji. Sekarang beliau di komisaris PDPAL, BUMD, Air Limbah. Selesai dari kepala badan Kesbang Pol DKI. Kan yang ngatin Pak Topan Bakri. Dulu Pak Topan Bakri kabid ketika Pak Darwis kaban. Jadi saya ini ngerti betul Kesbang Pol itu. Boleh dijelasin Kesbang Pol ya? Bang, izin boleh gak? Enggak, yang sekarang abang ini geluti apa nih? Oh, kalau yang digeluti yang sekarang nih. jujur aja fokusnya hanya 2. Di Kibar dan Asa Mukti yang Oh, produknya gitu. clean up. Itu aja 2. Oke. Nah Kibar ada program, boleh saya jelasin? Boleh. Insya Allah kan 2 Ramadan ini kan 2 April, maaf 2 April kan 1 Ramadan. Ya. Ada rencana kita bukber bersama gubernur di rumah dinas gubernur di Menteng. Salah satu pesertanya ketua Kibar, udah di list. Jadi kita kemarin belum lama ada pertemuan di kafe Bang Gozin, staf gubernur di Gedung Juang belakangnya. Itu ada berapa kawan-kawan pimpinan Ormas. Insya Allah tanggal 2 April 1 Ramadan kita bukber bersama gubernur. Karena memang harus dibatasi juga tamu gubernur. Karena kan Iya. Pak Wagub kemarin kena virus Omicron kan isoman. Oh, Termasuk- tawarin itu bang. Iya, udah. Sekarang isomannya udah kelar. Udah. Tanpa diperintah kita udah ngerti Iya. mainnya. Lalu ada staf khusus gubernur Mas John juga kena isoman. Kita udah kasih produk ini. Pokoknya pejabat-pejabat DKI ketika ada terpapar, kita supply dan free itu. Investasi ketua Kibar. Nah, lalu kegiatan kita rencana pasca ini ya. Bukan tanggal berapa tadi rencananya? Tanggal 19 ya? 19 ya. 19 April di Gedung Juang juga kita ada diskusi publik pencerahan bagi pimpinan Ormas DKI. Oh gitu. Jadi anggota pesertanya adalah pimpinan Ormas. Ormas DKI. Oke. Kapasitas Temanya apa nih temanya diskusinya? itu pejabat publik itu dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Oh. Rencananya narsumnya 3, Bang Ges Khalifa, Komisaris Ancol, Bang Ali Mardani Sera, anggota Komisi 2 DPR RI DPKS. Yang terakhir Bang Saiful Jihad. Dia pendiri LSM Humanika. Termasuk staf Bang Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPR DKI. Oke. Narsumnya itu narsum 3
Moderator rencana Bang Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung. Moderator. Iya, iya. Wah, seru ini, Bang. Jadi itu Nanti ini nggak dipublikasikan hybrid juga dengan Zoom meeting atau apa nih, Bang? Artinya nggak bisa hadir di lokasi karena terbatas. betul. Kan bisa tuh dengan Bisa. online ya. Bisa. Jadi ada online, ada yang di lokasi. Oh, gitu. Karena di lokasi kita setelah disusun publik ada santunan 100 anak yatim. Oh, gitu ya. Insya Allah. Niat kita Oke, tuh habis diskusi Itu kita Kibar sebagai apa, ketua DKI, ininya ya, IO-nya ya. IO-nya Penyelenggaranya pelaksana. Dan ya. itu kapasitas saya sebagai ketua Kibar DKI ya. Bukan ketua umum se-Indonesia. Kalau untuk kegiatan 19 April Oke, keren-keren, Bang. itu. Oke, baik, Bang, terima kasih nih atas informasinya, Siap. masukannya, semangatnya. Sama-sama. Terakhir, Bang, visi dan misi Kibar untuk negeri kita ini apa nih, Bang? Kalau sesuai dengan moto ya, kan saya bilang 1000 kawan masih kurang, satu musuh kebanyakan, itu aja. Lalu jangan asal bicara, berbuat sajalah untuk sesama. Jadi jangan omdo, Oh, harus konkret. Iya, iya, iya. Lalu lebih cepat lebih baik. Itu Jadi apa yang kita bicarakan adalah harus yang kita diaplikasikan. lakukan. Oh, Iya. oke. iya dong. Kita mengajarkan orang lain berbuat baik, kita pun harus baik Iya dulu dong, gitu ya. jadi sulit Benar-benar, banget. Bang. Emang Jadi itu yang jangan hanya diajarkan, ya. teoritis, tapi harus praktisi. Oke. Kalau dalam konsep Islam, Islam itu bukan Islam teori yang benar tuh, tapi Islam aktual, dipraktekkan. Oke. Nah, sedikit nih, Bang, bocoran nih. Iya, siap. Abang kalau dari sudut pandang Abang sebagai LSM Kibar, kira-kira pemimpin nasional nanti seperti apa nih, Bang? Luar biasa nih 2024. pertanyaan. Ini pertanyaan, aduh, sedikit menjebak ini. Kisi-kisinya aja dah. Yang jelas kan kalau konsep Islam, kebetulan saya agama Islam ya, itu kan harus sidik, amanah, fatona, ya kan, balik. Sidik itu artinya dipercaya ya. dipercaya. Fatona cerdas, Hmm. balik menyampaikan. Amanah, Publik. tablik, sorry ya. Nah, Ya, yang benar tablik, menyampaikan. Terakhir, itu apa tadi? Terakhir dipercaya, amanah. Amanah dong, dipercaya. Makanya Kibar itu kan singkatannya Karya Indonesia Bersatu, Amanah Rakyat. Ini LSM amanah rakyat loh. Ngeri kan? Iya, Ngeri-ngeri iya. sedap kalau bahasa Poltak kan. Iya, iya. Ini amanah. Harus kita aplikasiin, harus kita tuntasin nih janji-janji politik. Kita mau pemimpin ke depan itu jangan tukang bohong. Hmm. Harus teruji track recordnya nih selama ini. Kalau dia jadi wali kota, teruji dia dengan janji politiknya. Kalau dia jadi gubernur juga, janji-janji kampanyenya politik terrealisasi 5 tahun. Apalagi jadi presiden gitu. Kalau janji-janji politiknya nggak terrealisasi, gimana kita dukung jadi RI 1 atau RI 2 pemimpin nasional? Berarti kan itu kasarnya maaf ya, tukang bohong tanda petik lah. Gimana kita, itu nggak amanah Bang. Kalau menurut persepsi saya Bang, mohon maaf. Berarti LSM Kibar ini akan mengawal Mengawal. janji-janji politik Betul. siapapun Siapapun pemimpinnya kandidatnya. nanti ya. Betul. Oke, baik, Bang. Terima Betul, kasih, betul. Bang. Sukses Sama-sama. buat Kibar. Alhamdulillah. 1000 musuh 1000 kawan, 1000 kawan masih kurang. masih kurang. Satu Musuh kebanyakan. kebanyakan. Oke. Jangan asal bicara, Jangan asal bicara. berbuat sajalah untuk sesama. Berbuat saja. Lebih untuk cepat, sesama. lebih baik. Wis, mantap, keren. Baik, terima kasih Sama-sama. atas apa yang telah disampaikan tadi oleh Bang Rahmat Saleh. Siap. Ya, Insya Allah nanti kita akan kupas lagi visi dan misi para pemimpin-pemimpin negeri ini ya, dari baik dari LSM, partai politik atau apapun ya, bahkan komisaris-komisaris, pimpinan-pimpinan perusahaan pun selama dia sebagai pemimpin, kita ingin cari nih informasi apa yang bisa kita bagikan untuk masyarakat supaya bisa ditiru jejak langkahnya. Tadi kata kuncinya beliau adalah bekerja apa saja yang penting halal. Nah, Betul. luar biasa. Dan mencari teman sebanyak-banyaknya karena 1000 teman itu masih kurang. Ya. Dan jangan cari musuh karena Kalau satu boleh musuh, nambahin sekali lagi, ya, syukuri apa yang ada, bersyukur. Iya betul. Keadaan sekarang kita banyak bersyukur aja. nggak Jangan usah banyak ngeluh mengeluh. ya. Oke. Banyakin bersyukur. Insya Allah ditambahin nikmatnya sama Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibar. Smart Leaders Talk.